Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri. Saya Falikowi MPM 2011010343 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, kelas PAIG semester 5. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang tasawuf dalam Islam, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak SMAI MA, dan yang terhormat dosen pengampu yakni Ibu Agus Susanti MPD. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi yang pertama yakni kita mengenai tentang pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologi. Kata tasawuf berarti dalam sholat, karena dianggap kaum suci berada dalam shaf pertama. Dan kata suf yakni bahan wol atau bulu domba kasar yang bisa mencirikan pakaian kaum suci. Dan kata ahlu atau as-suffah yakni para zahid atau zuhud, dan abid atau ahli ibadah yang tak punya rumah dan tinggal di serambi masjid Nabi, seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Imran ibnu Husain, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, dan Hudzaifah bin Yaman. Ada juga yang mengaitkannya dengan nama sebuah suku Baduy yang memiliki gaya hidup sederhana, yakni Bani Suffah. Dan paling tepat, pengertian tasawuf berasal dari kata suf atau bulu domba, baik dilihat dari konteks kebahasaan, sikap sederhana para suci maupun aspek kesejarahan. Dan pengertian tasawuf secara terminologi, menurut para ahli, tasawuf yakni sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Menurut pendapat Al-Junaidi, tasawuf adalah keluar dari budi yang tercela dan masuk kepada budi yang terpuji. Dan menurut pendapat Ibnu Khaldun, tasawuf sebagai ilmu yang memberi perhatian pada usaha menjaga tata krama bersama Allah secara zahir dan batin. Jadi bisa kita lihat penjelasan tadi, dapat kita rangkum bahwa definisi tasawuf ini berarti dapat didefinisikan dengan upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak mulia dan dekat dengan Allah. Dan hakikat dan tujuan tasawuf ini, yang pertama, hakikat bertasawuf adalah kegiatan yang berhubungan dengan kerohanian agar selalu dekat dengan Allah. Dan tujuan tasawuf ini, yang pertama yakni makrifat billah, yakni melihat Tuhan dengan hati mereka secara jelas dan nyata, dengan segala kenikmatan dan kebesarannya, tapi tidak dengan kaifiat. Dan yang kedua yakni insan kamil, yakni maksudnya manusia yang berjiwa sempurna, yang dekat dengan Allah atau di sisi Allah. Ia sudah dianggap layak untuk memberi petunjuk dan menyempurnakan hamba Allah. Ia kembali kepada Allah dan ilmunya dari Allah.
Dan sejarah perkembangan tasawuf mulai dari abad 1 dan 2 Hijriah. Pada tahap ini tasawuf masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritaskan hidupnya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar kepentingan akhirat. Dan tokohnya diantara lain ada Al-Hasan Al-Basri pada tahun 1110 Hijriah, Rabi'ah Al-Dawiyah pada tahun 1885 Hijriah. Dan pada abad ketiga dan 4 Hijriah ini sering disebut sebagai fase tasawuf, yang mana pada fase ini berdiri lembaga pendidikan yang khusus mengajarkan pendidikan secara hidup sufisik dalam bentuk tarekat. Yang kemudian dari beberapa tokoh lain muncul istilah fana, ittihad dan hulul. Yang mana fana adalah suatu kondisi di mana seseorang sufi kehilangan kesadaran terhadap hal-hal fisik atau al-bisiyat, yang mana ittihad adalah kondisi di mana seseorang sufi merasa bersatu dengan Allah sehingga masing-masing bisa memanggil dengan kata aku atau ana. Dan hulul adalah masuknya Allah ke dalam tubuh manusia yang dipilih. Tokoh-tokohnya pada saat itu adalah Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid Al-Sari As-Sokoti, Al-Kharaj Al-Husain bin Mansur Al-Hajj. Dan selanjutnya pada abad ke-5 Hijriah. Pada fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi dan para sahabatnya. Dan tokoh tasawuf pada fase ini adalah ada Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Rifai, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Hasan Al-Syaizili, dan ada Abu Al-Abbas Al-Mursi, dan yang terakhir ada Ibnu Attalillah Al-Sakandari. Dan selanjutnya pada abad 6 Hijriah. Pada fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa atau zauq dan rasio atau akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalaman yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahdah al-wujud, yakni bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang dan sekedar sangkaan dan khayalan. Dalam ajaran ini para sufi lebih mengarahkan tasawuf pada kebersatuan dengan Allah. Perhatian mereka sangat tertuju pada aspek ini, sedangkan aspek praktik nyaris terabaikan. Dan para tokohnya antara lain pada abad ke-6 Hijriah ini ada Muhyiddin Ibnu Arabi, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Arabi, dengan konsep wahdah al-wujudnya. Dan ada Al-Syuhrawardi Al-Maktul dengan konsep syarqiyahnya. Dan ada Umar Ibnu Al-Farid, dan yang terakhir ada Abdul Haqi Ibnu Sab'in. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi saya pada pembelajaran hari ini, yakni tentang tasawuf dalam Islam. Semoga bermanfaat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.